Bagaimanakah nasib orang-orang yang disesatkan oleh Samiri? Lalu balasan apakah yang mereka dapatkan dari kezaliman terbesar yang pernah mereka lakukan? Balasannya adalah bagi mereka yang menyembah patung anak sapi kemudian ingin bertobat dari dosanya, maka mereka diharuskan untuk membunuh diri mereka sendiri. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubat mereka kecuali dengan kematian mereka. Hukuman bagi mereka adalah kematian, bukan lagi dengan penjara atau cambukan atau pukulan atau diasingkan. Namun kematian adalah hukuman yang paling pantas bagi mereka yang ingin bertaubat setelah mereka mempersekutukan Allah dengan patung anak sapi. Wallahu a'lam. Mari kita beralih kepada kisah Nabi Musa alaihi salam dan Sabiri, orang yang menuntut fitnah dengan membuat patung anak sapi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perintah untuk bermalam di atas Bukit Tur selama 30 malam dan kemudian disempurnakan dengan 10 malam sehingga genaplah keseluruhannya menjadi 40 malam. Dan di akhir munajatnya Allah Azza wa Jalla menurunkan al-wah kepada Nabi Musa alaihi salam. Al-wah yang merupakan bentuk jamak dari kata lauhah atau lauh, yaitu lempengan-lempengan batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla untuk Bani Israel yang langsung diturunkan dari langit, di mana disebutkan dalam beberapa asar Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menulis al-wah tersebut dengan tangannya yang suci. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Dan telah kami tuliskan untuk Musa di dalam al-wah atau luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam begitu bergembira mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Namun kegembiraannya pun sirna ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa kaumnya telah terjerumus ke dalam fitnah yang sangat besar. Allah mengisahkan cerita ini di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuatmu datang lebih cepat kepada kaummu wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkatalah Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku supaya engkau ridho kepadaku. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Allah berfirman, maka sungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkatalah Musa, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna
أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa alaihi salam tahu siapa orang yang telah menyulut fitnah di tengah kaumnya. Dialah Samiri. Maka ketika Musa melihat kaumnya telah berubah menjadi penyembah patung anak sapi, di mana mereka sujud, tawaf dan menari-menari di sekelilingnya, seketika itulah Nabi Musa alaihissalam murka, sehingga dilemparkanlah alwah yang ada pada genggaman tangannya ke atas tanah. Bagaimana Nabi Musa tidak murka kepada kaumnya? Bukankah mereka tahu bahwa kesyirikan adalah puncak kezaliman, puncak fitnah dan puncak kejahatan, melebihi dosa-dosa selainnya? Bahkan belum lama mereka baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, di mana mereka telah melihat kuasa Allah Azza wa Jalla ketika membelah lautan, dan hanya selang beberapa waktu mereka pun telah mempersekutukan Allah dengan sebuah patung anak sapi. Wal'iyadu billah. Maka karena sedemikian marahnya Nabi Musa alaihissalam hingga alwah yang turun dari langit pun dia lemparkan. Begitu marahnya sehingga Nabi Musa alaihissalam seakan lupa bahwa alwah itu adalah kalamullah yang tulis dengan tangannya yang mulia. Itulah gambaran amarah Nabi Musa yang hampir-hampir membuat pandangannya gelap. Setelah itu Nabi Musa justru menghampiri seorang lelaki yang suci dari perbuatan syirik itu. Dialah Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa. Allah mengisahkan peristiwa ini dalam surat Al-A'raf ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati, berkatalah Musa, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan lauh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh bergembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Dalam surat Toha ayat 94 Allah berfirman, Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah kau pegang janggutku dan jangan pula engkau pegang kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari kisah ini, mari kita urutkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Yang pertama, Nabi Musa bermunajat selama 40 malam di atas bukit Tur sesuai dengan janji Allah. Yang kedua, Nabi Musa bergembira mendapatkan janji Tuhannya setelah 40 malam, yaitu diturunkannya Al-Wah Al-Muqaddasah, lembaran-lembaran yang suci dari langit. Yang ketiga, Nabi Musa bersedih hati mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jalla bahwa kaumnya telah terkena fitnah yang disulut oleh Samiri.
Yang keempat, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan amarah yang memuncak, sehingga alwah yang suci pun dilemparkannya ke atas tanah. Yang kelima, Nabi Musa menarik jenggot dan kepala saudaranya Harun alaihi wassalam, yang sebenarnya beliau adalah orang yang selamat atau terbebas dari fitnah tersebut. Sebelum kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi si penyulut fitnah Samiri, mari kita lihat bagaimana keadaan kaum Nabi Musa yang terjerumus ke dalam fitnah penyembahan patung anak sapi. Bagaimanakah nasib orang-orang yang disesatkan oleh Samiri? Lalu balasan apakah yang mereka dapatkan dari kezaliman terbesar yang pernah mereka lakukan? Balasannya adalah bagi mereka yang menyembah patung anak sapi kemudian ingin bertobat dari dosanya, maka mereka diharuskan untuk membunuh diri mereka sendiri. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubat mereka kecuali dengan kematian mereka. Hukuman bagi mereka adalah kematian, bukan lagi dengan penjara atau cambukan atau pukulan atau diasingkan. Namun kematian adalah hukuman yang paling pantas bagi mereka yang ingin bertaubat setelah mereka mempersekutukan Allah dengan patung anak sapi. Wallahu a'lam. Kisah ini pun diabadikan Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagi kamu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kisah ini pun juga terdapat pada kitab Taurat. Hanya saja tangan-tangan kaji telah merubah kebenaran menjadi kebatilan. Mereka menuduh Nabi Harun yang membuat patung anak sapi dan justru menghilangkan nama Samiri. Bagaimana mungkin seorang nabi yang mulia mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan selain Allah? Betapa buruk apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kotor itu dan betapa buruk apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa supaya membagi kaumnya menjadi dua saf. Saf yang pertama adalah mereka yang tetap bersama Nabi Harun yang tidak melakukan penyembahan kepada patung anak sapi. Dan satu kelompok lainnya adalah mereka yang mengikuti seruan Samiri menyembah patung anak sapi. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan awan gelap yang menutupi pandangan mereka. Lalu bangkitlah orang-orang yang berada di saf pertama untuk membunuh mereka yang berada di saf kedua. Sehingga seseorang tidak tahu siapakah yang dia bunuh, apakah itu ayahnya atau saudaranya atau siapapun. Dan begitulah pembunuhan itu terus berlangsung diiringi dengan teriakan, tangisan dan suara-suara lainnya. Dan tentu saja doa-doa Nabi Musa dan Harun alaihissalam terus dilantunkan. Tidak henti-hentinya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah hingga awan gelap itu pun diangkat dan mereka akhirnya menyaksikan orang-orang yang terbunuh itu berjumlah 3.000 orang menurut kitab Yahudi, dan jumlah yang sebenarnya adalah 70.000 orang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Islam. Satu peristiwa yang sangat mengerikan di mana 3.000 orang terbunuh karena ingin bertaubat kepada Allah dari fitnah yang menimpa mereka. Inilah kematian sebagai balasan bagi mereka yang terjatuh dalam fitnah yang tidak dibuat oleh mereka. Lalu bagaimanakah balasan bagi orang yang menyulut fitnah dan menyuruh manusia untuk masuk ke dalam fitnah tersebut? Insya Allah akan kita bahas di video yang akan datang. Tetap stay di channel Hijrah Akhir Zaman. Jangan lupa dukung dakwah kami dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.